Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan juga bermanfaat, khususnya untuk kalian yang masih sekolah ataupun kuliah. Pernah nggak sih kalian merasa kesulitan memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas, atau mengatur waktu belajar? Nah, di era digital ini, AI atau Artificial Intelligence hadir untuk mempermudah proses belajar kita. Di video ini aku bakal kasih kalian 10 AI yang bisa membantu kalian belajar lebih efektif dan efisien. Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama adalah ChatGPT. Kita mulai dengan ChatGPT. ChatGPT adalah AI berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Fungsinya sangat fleksibel. Bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, atau bahkan membantu menyusun tugas. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model bahasa yang dirancang untuk memahami dan merespon teks manusia. Bayangkan kamu punya teman yang bisa menjawab hampir semua pertanyaan dalam hitungan detik. Nah, dalam contoh penggunaannya, semisal kamu sedang belajar tentang teori relativitas Einstein tapi nggak paham konsep dasarnya, kamu tinggal mengetik, "Jelaskan teori relativitas Einstein secara sederhana," dan ChatGPT akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Kalau kamu butuh ide untuk esai, ChatGPT juga bisa membantu untuk brainstorming. Kelebihan dari ChatGPT adalah, yang pertama, menyediakan jawaban instan untuk berbagai topik. Yang kedua, cocok untuk brainstorming atau belajar konsep baru. Dan yang ketiga, mudah diakses kapan saja hanya dengan koneksi internet. Tapi di balik kelebihan itu ada pula kelemahannya. Yang pertama adalah kadang-kadang jawaban bisa terlalu umum atau kurang mendalam. Tidak bisa juga diandalkan 100% untuk informasi yang sangat spesifik atau teknis. Nah, tips dari aku buat kalian, pastikan untuk memverifikasi jawaban ChatGPT dengan sumber lain, terutama untuk tugas-tugas penting. Yang kedua adalah Grammarly atau editor teks pribadi. Kalau kamu sering merasa bingung dengan grammar atau tanda baca saat menulis, Grammarly adalah solusinya. AI ini akan memeriksa tulisan kamu secara otomatis dan memberikan saran perbaikan. Nah, apa itu Grammarly? Grammarly adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan. Kamu bisa menggunakannya di aplikasi atau ekstensi browser. Contoh penggunaan dari Grammarly, semisal kamu sedang menulis esai dalam bahasa Inggris untuk tugas kuliah. Grammarly akan memberitahu kalau ada kesalahan seperti penggunaan past tense yang salah atau memberikan saran untuk membuat kalimat lebih profesional. Kelebihan dari Grammarly ini adalah, yang pertama, memperbaiki grammar, ejaan, dan tanda bacanya secara otomatis. Kedua, cocok untuk siswa yang ingin meningkatkan kemampuan menulis akademik. Dan yang ketiga, memiliki fitur analisis gaya penulisan untuk membuat tulisan jauh lebih menarik. Sementara itu, Grammarly juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah fitur premiumnya berbayar dan beberapa fungsi hanya tersedia dalam versi Pro. Kedua, kadang saran yang diberikan kurang relevan untuk tulisan yang kreatif. Nah, tips yang saya berikan kepada kalian adalah gunakan Grammarly untuk revisi awal. Tapi jangan lupa baca ulang tulisanmu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, selanjutnya adalah Wolfram Alpha. Ini adalah AI yang sangat cocok untuk kalian yang belajar matematika, fisika, ataupun sains. Wolfram Alpha bisa menyelesaikan perhitungan kompleks dan menjelaskan langkah-langkahnya. Apa sih itu Wolfram Alpha? Wolfram Alpha adalah mesin pencari berbasis AI yang tidak hanya memberikan jawaban, tapi juga memberikan penjelasan detail untuk masalah matematika dan sains. Contoh penggunaannya adalah, semisal kalian ingin tahu integral dari sebuah fungsi, tinggal masukkan persamaan seperti integral dari x2, dx, dan Wolfram Alpha akan memberikan hasilnya, lengkap dengan proses penyelesaiannya. Nah, kelebihan dari Wolfram Alpha ini adalah, satu, mampu menyelesaikan masalah matematika dari dasar hingga tingkat selanjut. Yang kedua, memberikan penjelasan langkah-langkah bukan hanya jawaban akhir.
Dan yang ketiga, mendukung berbagai disiplin ilmu termasuk kimia dan juga statistik. Tapi di balik kelebihan itu ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah kurang berguna untuk bidang non-teknis seperti IC atau literatur. Dan juga fitur premium diperlukan untuk beberapa jenis pertanyaan. Tips dari aku adalah gunakan Wolfram Alpha untuk memahami konsep matematika, bukan hanya mencari jawabannya. Nah, selanjutnya adalah Anki atau penghafalan efektif dengan flashcard. Anki adalah aplikasi berbasis AI yang membantu kalian menghafal informasi penting, terutama untuk ujian. Nah, apa itu Anki? Anki adalah aplikasi flashcard yang menggunakan algoritma pengulangan terjadwal. Ini artinya kamu akan sering diberikan kartu yang sulit untuk dihafal dan kartu yang sudah kamu kuasai akan muncul lebih jarang. Contoh penggunaannya adalah buat flashcard berisi kosakata baru untuk pelajaran bahasa asing atau buat catatan ringkas dari materi kuliah. Nah, kelebihan dari flashcard ini adalah yang pertama, meningkatkan retensi informasi dengan metode berbasis sains. Yang kedua, bisa disesuaikan untuk berbagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, adalah gratis dan memiliki komunitas pengguna yang besar. Nah, selain itu, ada juga kelemahan dari penggunaan flashcard ini. Yang pertama, membuat flashcard pada awalnya akan sangat memakan waktu. Dan yang kedua, tidak cocok untuk belajar konsep yang sangat kompleks. Nah, tips dari aku untuk kalian adalah gunakan Anki untuk materi yang membuat hafalan atau yang butuh hafalan seperti kosakata, rumus, ataupun definisi. Nah, lanjut kita ke Photomath atau solusi instan untuk matematika. Kalau kalian punya soal matematika yang sulit, coba gunakan Photomath. AI ini memungkinkan kalian memfoto soal dan mendapatkan solusi yang lengkap. Apa sih itu yang dinamakan dengan Photomath? Photomath adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu menyelesaikan soal matematika dengan cara memindai soal menggunakan kamera ponsel. Nah, contoh penggunaannya adalah, semisal kamu bingung dengan soal aljabar, foto soal tersebut dan Photomath akan memberikan solusi langkah demi langkah. Kelebihan yang pertama adalah sangat mudah digunakan. Yang kedua, memberikan penjelasan langkah demi langkah untuk soal-soal sulit. Dan yang ketiga, cocok untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, atau bahkan kalian sedang kuliah. Tapi dari kelebihan itu ada pula kelemahannya. Yang pertama, hanya bisa digunakan untuk soal tertulis, bukan soal verbal atau penalaran, dan tidak cocok untuk soal yang membutuhkan analisis mendalam. Tips dari aku untuk kalian adalah gunakan untuk latihan, tapi pastikan kamu benar-benar memahami langkah-langkahnya. Lanjut, nomor 6 adalah Duolingo. Buat kalian yang ingin belajar bahasa asing dengan cara yang menyenangkan, AI di dalam Duolingo dirancang untuk membuat proses belajar lebih efektif. Apa sih itu yang dinamakan Duolingo? Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggabungkan AI untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan kalian. Dengan metode gamifikasi, kalian akan merasa seperti bermain game sambil belajar. Tentu saja menyenangkan. Nah, contoh penggunaannya, semisal kalian ingin belajar bahasa Spanyol, setiap hari kamu akan diberi latihan seperti mencocokkan kata, mengisi kalimat kosong, atau mengucapkan frasa tertentu. Duolingo akan memberi skor untuk setiap latihan yang kalian lakukan. Nah, untuk kelebihan Duolingo sendiri, yang pertama adalah interaktif dan menyenangkan dengan elemen gamifikasi seperti level dan juga penghargaan. Bisa digunakan kapan saja, hanya perlu ponsel kalian dan koneksi internet yang stabil. Dan yang ketiga, mendukung banyak bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, hingga bahasa eksotis seperti Gaelic. Tapi dari kelebihan itu juga ada kelemahannya. Yang pertama, konteks belajar terkadang terlalu sederhana untuk percakapan nyata dan tidak cukup mendalam untuk kebutuhan akademik untuk tingkat lanjut. Nah, tips dari aku untuk kalian, gunakan Duolingo sebagai pendamping untuk belajar bahasa asing, tapi coba praktekkan juga dengan berbicara langsung atau menonton konten dalam bahasa tersebut. Mudah dipahami bukan?
Nah, kita sudah sampai ke nomor 7, tapi sebelumnya, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat dan informasi yang saya berikan sangat bermanfaat serta berguna untuk kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian tentang postingan ini. Atau jangan lupa tinggalkan like dan komen apabila kalian ada pertanyaan. Berikutnya, nomor 7 kita punya Notion AI. Ini adalah alat serbaguna yang bisa membantu kalian mengorganisasi catatan, tugas, dan proyek belajar. Notion AI adalah fitur dalam aplikasi Notion yang menggunakan AI untuk membantu meringkas catatan, membuat daftar tugas otomatis, atau bahkan menyusun rencana belajar. Contoh penggunaannya, misalnya kamu memiliki catatan kuliah yang panjang dan butuh ringkasan untuk ujian. Notion AI bisa meringkas catatan tersebut dalam hitungan detik. Wah, sangat berguna bukan? Jika kalian malas untuk membaca, Notion AI adalah salah satu hal yang harus kalian gunakan. Kelebihan dari Notion AI adalah yang pertama, serbaguna. Bisa digunakan untuk mencatat, membuat to-do list, dan bahkan berbagai proyek kelompok. Membantu menghemat waktu dalam mengatur informasi, dan tampilan antarmukanya sangat intuitif. Nah, kelemahan dari Notion AI adalah butuh waktu untuk mempelajari fitur-fiturnya. Fitur AI-nya memerlukan langganan yang berbayar. Tips dari aku untuk kalian adalah gunakan Notion AI untuk mengorganisasi seluruh materi belajar dan tugas kuliah dalam satu platform agar lebih terstruktur. Nomor 8 adalah Quizlet. Mirip dengan Anki, tapi dalam fitur tambahan berupa akses ke ribuan flashcard yang dibuat oleh pengguna lain. Nah, apa itu sih yang dinamakan dengan Quizlet? Quizlet adalah aplikasi berbasis AI untuk membuat dan belajar dengan flashcard. Yang menarik, kalian juga bisa mencari dan menggunakan flashcard yang dibuat oleh pengguna lain loh di seluruh dunia. Jadi sangat akan banyak sekali hal-hal yang bisa kalian perbuat. Contoh penggunaannya, semisal kalian yang sedang belajar teknik biologi, tinggal cari flashcard seperti sistem pencernaan manusia, dan kamu bisa langsung mempelajari materinya. Kelebihan dari Notion ini adalah menghemat waktu karena kamu tidak perlu selalu membuat flashcard sendiri. Yang kedua, memiliki berbagai mode belajar seperti match game dan test mode. Yang ketiga, tersedia komunitas global untuk berbagi topik kalian. Wah, akan sangat sering membantu kalian nih. Tapi dari kelebihan itu ada juga kelemahannya loh. Yang pertama adalah kualitas flashcard bergantung pada pembuatnya, jadi tidak selalu akurat. Kalian bisa pahami lagi tentang ini. Yang kedua, fitur premiumnya berbayar. Nah, hari ini banyak sekali fitur-fitur premium yang pastinya sangat bermanfaat. Tapi kalian harus pikir apakah fitur premium itu akan berguna untuk kalian. Tips dari aku adalah verifikasi isi flashcard sebelum digunakan, terutama untuk ujian dan tugas penting. Kita hampir sampai di akhir. Nah, nomor 9 adalah Khan Academy. Platform belajar online yang gratis dan didukung AI untuk menyelesaikan materi belajar sesuai dengan kemampuan kalian. Apa itu Khan Academy? Khan Academy adalah platform pembelajaran yang menyediakan video, kuis, dan latihan interaktif. AI di dalamnya merekomendasikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Wah, akan sangat berguna untuk kalian nih. Karena di sini AI akan mengukur kemampuan kalian dan akan menyediakan soal latihan sesuai dengan kemampuan kalian, dan bahkan otomatis akan dikembangkan hingga mengembangkan juga kemampuan dari kalian tentunya. Contoh penggunaannya, semisal kalian sedang mempelajari trigonometri, AI akan merekomendasikan video dan latihan sesuai dengan progresmu. Jika kamu kesulitan, ada fitur untuk mengulas kembali konsep yang sebelumnya. Kelebihannya adalah yang pertama, gratis dan tersedia untuk semua orang. Yang kedua, materinya berkualitas tinggi, cocok untuk berbagai usia dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, banyak pilihan subjek mulai dari matematika, sains, hingga ekonomi. Tapi kelemahannya adalah yang pertama, butuh koneksi internet yang stabil untuk mengakses video dan juga latihan. Yang kedua, kurang interaktif dibandingkan dengan aplikasi gamifikasi seperti Duolingo. Nah, tips dari aku untuk kalian, gunakan Khan Academy sebagai pelengkap belajar di rumah, terutama untuk persiapan ujian nasional atau ujian internasional tentunya.
Terakhir, kita punya Elsa Speak, AI yang membantu kalian melatih pelafalan bahasa Inggris dengan akurasi yang sangat tinggi. Apa itu Elsa Speak? Elsa Speak adalah aplikasi berbasis AI yang fokus pada pelatihan pelafalan dan aksen bahasa Inggris. AI di dalamnya bisa mendeteksi kesalahan pengucapan kalian dan memberikan saran perbaikan. Nah, contoh penggunaannya adalah, semisal kalian ingin melatih aksen Amerika, cukup rekam suara kalian saat membaca kalimat dan Elsa akan memberikan skor serta tips untuk perbaikan. Kelebihannya adalah yang pertama, sangat efektif untuk meningkatkan pengucapan dan aksen. Yang kedua, memberikan feedback personal yang secara detail. Dan yang ketiga adalah cocok untuk melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris untuk presentasi ataupun wawancara. Tapi di balik kelebihan itu semua, Elsa juga punya kelemahan. Yang pertama adalah fitur lengkapnya memerlukan langganan yang berbayar dan kurang mendalam untuk belajar tata bahasa ataupun kosakata. Nah, tips dari saya untuk kalian adalah yang gunakan Elsa secara rutin untuk melatih pelafalan, terutama jika kamu mempersiapkan TOEFL, IELTS, atau wawancara kerja. Jadi, itulah 10 AI yang bisa membantu kalian belajar lebih efektif. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau matematika serta sains akan jadi lebih mudah dan tentunya menyenangkan. Dengan teknologi ini, belajar nggak cuma jadi lebih mudah, tapi juga lebih menyenangkan. Pilih AI yang sesuai dengan kebutuhanmu, dan jangan lupa tetap konsisten belajar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Bye! Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan juga bermanfaat, khususnya untuk kalian yang masih sekolah ataupun kuliah. Pernah nggak sih kalian merasa kesulitan memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas, atau mengatur waktu belajar? Nah, di era digital ini, AI atau Artificial Intelligence hadir untuk mempermudah proses belajar kita. Di video ini, aku bakal kasih kalian 10 AI yang bisa membantu kalian belajar lebih efektif dan efisien. Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama adalah ChatGPT. Kita mulai dengan ChatGPT. ChatGPT adalah AI berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Fungsinya sangat fleksibel. Bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, atau bahkan membantu menyusun tugas. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model bahasa yang dirancang untuk memahami dan merespon teks manusia. Bayangkan kamu punya teman yang bisa menjawab hampir semua pertanyaan dalam hitungan detik. Nah, dalam contoh penggunaannya, semisal kamu sedang belajar tentang teori relativitas Einstein tapi nggak paham konsep dasarnya, kamu tinggal mengetik, jelaskan teori relativitas Einstein secara sederhana, dan ChatGPT akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Kalau kamu butuh ide untuk essay, ChatGPT juga bisa membantu untuk brainstorming. Kelebihan dari ChatGPT adalah, yang pertama, menyediakan jawaban instan untuk berbagai topik. Yang kedua, cocok untuk brainstorming atau belajar konsep baru. Dan yang ketiga, mudah diakses kapan saja hanya dengan koneksi internet. Tapi di balik kelebihan itu ada pula kelemahannya. Yang pertama adalah kadang-kadang jawaban bisa terlalu umum atau kurang mendalam. Tidak bisa juga diandalkan 100% untuk informasi yang sangat spesifik atau teknis. Nah, tips dari aku buat kalian, pastikan untuk memverifikasi jawaban ChatGPT dengan sumber lain, terutama untuk tugas-tugas penting. Yang kedua adalah Grammarly atau editor teks pribadi. Kalau kamu sering merasa bingung dengan grammar atau tanda baca saat menulis, Grammarly adalah solusinya. AI ini akan memeriksa tulisan kamu secara otomatis dan memberikan saran perbaikan. Nah, apa itu Grammarly? Grammarly adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan. Kamu bisa menggunakannya di aplikasi atau ekstensi browser. Contoh penggunaan dari Grammarly, semisal kamu sedang menulis essay dalam bahasa Inggris untuk tugas kuliah.
Grammarly akan memberitahu kalau ada kesalahan seperti penggunaan past tense yang salah atau memberikan saran untuk membuat kalimat lebih profesional. Kelebihan dari Grammarly ini adalah yang pertama, memperbaiki grammar, ejaan, dan tanda bacanya secara otomatis. Kedua, cocok untuk siswa yang ingin meningkatkan kemampuan menulis akademik. Dan yang ketiga, memiliki fitur analisis gaya penulisan untuk membuat tulisan jauh lebih menarik. Sementara itu, Grammarly juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah fitur premiumnya berbayar dan beberapa fungsi hanya tersedia dalam versi Pro. Kedua, kadang saran yang diberikan kurang relevan untuk tulisan yang kreatif. Nah, tips yang saya berikan kepada kalian adalah gunakan Grammarly untuk revisi awal. Tapi, jangan lupa baca ulang tulisanmu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, selanjutnya adalah Wolfram Alpha. Ini adalah AI yang sangat cocok untuk kalian yang belajar matematika, fisika, ataupun sains. Wolfram Alpha bisa menyelesaikan perhitungan kompleks dan menjelaskan langkah-langkahnya. Apa sih itu Wolfram Alpha? Wolfram Alpha adalah mesin pencari berbasis AI yang tidak hanya memberikan jawaban, tapi juga memberikan penjelasan detail untuk masalah matematika dan sains. Contoh penggunaannya adalah semisal kalian ingin tahu integral dari sebuah fungsi, tinggal masukkan persamaan seperti integral dari x2, dx, dan Wolfram Alpha akan memberikan hasilnya, lengkap dengan proses penyelesaiannya. Nah, kelebihan dari Wolfram Alpha ini adalah satu, mampu menyelesaikan masalah matematika dari dasar hingga tingkat selanjut. Yang kedua, memberikan penjelasan langkah-langkah bukan hanya jawaban akhir. Dan yang ketiga, mendukung berbagai disiplin ilmu termasuk kimia dan juga statistik. Tapi di balik kelebihan itu ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah kurang berguna untuk bidang non-teknis seperti IC atau literatur. Dan juga fitur premium diperlukan untuk beberapa jenis pertanyaan. Tips dari aku adalah gunakan Wolfram Alpha untuk memahami konsep matematika, bukan hanya mencari jawabannya. Nah, selanjutnya adalah Anki atau penghafalan efektif dengan flashcard. Anki adalah aplikasi berbasis AI yang membantu kalian menghafal informasi penting, terutama untuk ujian. Nah, apa itu Anki? Anki adalah aplikasi flashcard yang menggunakan algoritma pengulangan terjadwal. Ini artinya kamu akan sering diberikan kartu yang sulit untuk dihafal dan kartu yang sudah kamu kuasai akan muncul lebih jarang. Contoh penggunaannya adalah buat flashcard berisi kosakata baru untuk pelajaran bahasa asing atau buat catatan ringkas dari materi kuliah. Nah, kelebihan dari flashcard ini adalah yang pertama, meningkatkan retensi informasi dengan metode berbasis sains. Yang kedua, bisa disesuaikan untuk berbagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, adalah gratis dan memiliki komunitas pengguna yang besar. Nah, selain itu, ada juga kelemahan dari penggunaan flashcard ini. Yang pertama, membuat flashcard pada awalnya akan sangat memakan waktu. Dan yang kedua, tidak cocok untuk belajar konsep yang sangat kompleks. Nah, tips dari aku untuk kalian adalah gunakan Anki untuk materi yang membuat hafalan atau yang butuh hafalan seperti kosakata, rumus, ataupun definisi. Nah, lanjut kita ke Photomath atau solusi instan untuk matematika. Kalau kalian punya soal matematika yang sulit, coba gunakan Photomath. AI ini memungkinkan kalian memfoto soal dan mendapatkan solusi yang lengkap. Apa sih itu yang dinamakan dengan Photomath? Photomath adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu menyelesaikan soal matematika dengan cara memindai soal menggunakan kamera ponsel. Nah, contoh penggunaannya adalah, semisal kamu bingung dengan soal aljabar, foto soal tersebut dan Photomath akan memberikan solusi langkah demi langkah. Kelebihan yang pertama adalah sangat mudah digunakan. Yang kedua, memberikan penjelasan langkah demi langkah untuk soal-soal sulit. Dan yang ketiga, cocok untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, atau bahkan kalian sedang kuliah. Tapi dari kelebihan itu ada pula kelemahannya. Yang pertama,
hanya bisa digunakan untuk soal tertulis, bukan soal verbal atau penalaran, dan tidak cocok untuk soal yang membutuhkan analisis mendalam. Tips dari aku untuk kalian adalah gunakan untuk latihan, tapi pastikan kamu benar-benar memahami langkah-langkahnya. Lanjut, nomor 6 adalah Duolingo. Buat kalian yang ingin belajar bahasa asing dengan cara yang menyenangkan, AI di dalam Duolingo dirancang untuk membuat proses belajar lebih efektif. Apa sih itu yang dinamakan Duolingo? Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggabungkan AI untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan kalian. Dengan metode gamifikasi, kalian akan merasa seperti bermain game sambil belajar. Tentu saja menyenangkan. Nah, contoh penggunaannya, semisal kalian ingin belajar bahasa Spanyol. Setiap hari kamu akan diberi latihan seperti mencocokkan kata, mengisi kalimat kosong, atau mengucapkan frasa tertentu. Duolingo akan memberi skor untuk setiap latihan yang kalian lakukan. Nah, untuk kelebihan Duolingo sendiri, yang pertama adalah interaktif dan menyenangkan dengan elemen gamifikasi seperti level dan juga penghargaan. Bisa digunakan kapan saja, hanya perlu ponsel kalian dan koneksi internet yang stabil. Dan yang ketiga, mendukung banyak bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, hingga bahasa eksotis seperti Gaelic. Tapi dari kelebihan itu juga ada kelemahannya. Yang pertama, konteks belajar terkadang terlalu sederhana untuk percakapan nyata dan tidak cukup mendalam untuk kebutuhan akademik untuk tingkat lanjut. Nah, tips dari aku untuk kalian, gunakan Duolingo sebagai pendamping untuk belajar bahasa asing, tapi coba praktekkan juga dengan berbicara langsung atau menonton konten dalam bahasa tersebut. Mudah dipahami bukan? Nah, kita sudah sampai ke nomor 7, tapi sebelumnya, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat dan informasi yang saya berikan sangat bermanfaat serta berguna untuk kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian tentang postingan ini. Atau jangan lupa tinggalkan like dan komen apabila kalian ada pertanyaan. Berikutnya, nomor 7 kita punya Notion AI. Ini adalah alat serbaguna yang bisa membantu kalian mengorganisasi catatan, tugas, dan proyek belajar. Notion AI adalah fitur dalam aplikasi Notion yang menggunakan AI untuk membantu meringkas catatan, membuat daftar tugas otomatis, atau bahkan menyusun rencana belajar. Contoh penggunaannya, misalnya kamu memiliki catatan kuliah yang panjang dan butuh ringkasan untuk ujian. Notion AI bisa meringkas catatan tersebut dalam hitungan detik. Wah, sangat berguna bukan? Jika kalian malas untuk membaca, Notion AI adalah salah satu hal yang harus kalian gunakan. Kelebihan dari Notion AI adalah yang pertama, serbaguna. Bisa digunakan untuk mencatat, membuat to-do list, dan bahkan berbagai proyek kelompok. Membantu menghemat waktu dalam mengatur informasi, dan tampilan antarmukanya sangat intuitif. Nah, kelemahan dari Notion AI adalah butuh waktu untuk mempelajari fitur-fiturnya. Fitur AI-nya memerlukan langganan yang berbayar. Tips dari aku untuk kalian adalah gunakan Notion AI untuk mengorganisasi seluruh materi belajar dan tugas kuliah dalam satu platform agar lebih terstruktur. Nomor 8 adalah Quizlet. Mirip dengan Anki, tapi dalam fitur tambahan berupa akses ke ribuan flashcard yang dibuat oleh pengguna lain. Nah, apa itu sih yang dinamakan dengan Quizlet? Quizlet adalah aplikasi berbasis AI untuk membuat dan belajar dengan flashcard. Yang menarik, kalian juga bisa mencari dan menggunakan flashcard yang dibuat oleh pengguna lain loh di seluruh dunia. Jadi sangat akan banyak sekali hal-hal yang bisa kalian perbuat. Contoh penggunaannya, semisal kalian yang sedang belajar teknik biologi, tinggal cari flashcard seperti sistem pencernaan manusia, dan kamu bisa langsung mempelajari materinya. Kelebihan dari Notion ini adalah menghemat waktu karena kamu tidak perlu selalu membuat flashcard sendiri. Yang kedua, memiliki berbagai mode belajar seperti match game dan test mode. Yang ketiga, tersedia komunitas global untuk berbagi topik kalian. Wah, akan sangat sering membantu kalian nih. Tapi dari kelebihan itu ada juga kelemahannya loh. Yang pertama adalah kualitas flashcard bergantung pada pembuatnya, jadi tidak selalu akurat. Kalian bisa pahami lagi tentang ini. Yang kedua, fitur premiumnya berbayar. Nah, hari ini banyak sekali fitur-fitur premium yang pastinya sangat bermanfaat.
Tapi kalian harus pikir apakah fitur premium itu akan berguna untuk kalian. Tips dari aku adalah verifikasi isi flashcard sebelum digunakan, terutama untuk ujian dan tugas penting. Kita hampir sampai di akhir. Nah, nomor 9 adalah Khan Academy. Platform belajar online yang gratis dan didukung AI untuk menyelesaikan materi belajar sesuai dengan kemampuan kalian. Apa itu Khan Academy? Khan Academy adalah platform pembelajaran yang menyediakan video, kuis, dan latihan interaktif. AI di dalamnya merekomendasikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Wah, akan sangat berguna untuk kalian nih. Karena di sini AI akan mengukur kemampuan kalian dan akan menyediakan soal latihan sesuai dengan kemampuan kalian, dan bahkan otomatis akan dikembangkan hingga mengembangkan juga kemampuan dari kalian tentunya. Contoh penggunaannya, semisal kalian sedang mempelajari trigonometri, AI akan merekomendasikan video dan latihan sesuai dengan progresmu. Jika kamu kesulitan, ada fitur untuk mengulas kembali konsep yang sebelumnya. Kelebihannya adalah yang pertama, gratis dan tersedia untuk semua orang. Yang kedua, materinya berkualitas tinggi, cocok untuk berbagai usia dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, banyak pilihan subjek mulai dari matematika, sains, hingga ekonomi. Tapi kelemahannya adalah yang pertama, butuh koneksi internet yang stabil untuk mengakses video dan juga latihan. Yang kedua, kurang interaktif dibandingkan dengan aplikasi gamifikasi seperti Duolingo. Nah, tips dari aku untuk kalian, gunakan Khan Academy sebagai pelengkap belajar di rumah, terutama untuk persiapan ujian nasional atau ujian internasional tentunya. Terakhir, kita punya Elsa Speak, AI yang membantu kalian melatih pelafalan bahasa Inggris dengan akurasi yang sangat tinggi. Apa itu Elsa Speak? Elsa Speak adalah aplikasi berbasis AI yang fokus pada pelatihan pelafalan dan aksen bahasa Inggris. AI di dalamnya bisa mendeteksi kesalahan pengucapan kalian dan memberikan saran perbaikan. Nah, contoh penggunaannya adalah, semisal kalian ingin melatih aksen Amerika, cukup rekam suara kalian saat membaca kalimat dan Elsa akan memberikan skor serta tips untuk perbaikan. Kelebihannya adalah yang pertama, sangat efektif untuk meningkatkan pengucapan dan aksen. Yang kedua, memberikan feedback personal yang secara detail. Dan yang ketiga adalah cocok untuk melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris untuk presentasi ataupun wawancara. Tapi di balik kelebihan itu semua, Elsa juga punya kelemahan. Yang pertama adalah fitur lengkapnya memerlukan langganan yang berbayar dan kurang mendalam untuk belajar tata bahasa ataupun kosakata. Nah, tips dari saya untuk kalian adalah yang gunakan Elsa secara rutin untuk melatih pelafalan, terutama jika kamu mempersiapkan TOEFL, IELTS, atau wawancara kerja. Jadi, itulah 10 AI yang bisa membantu kalian belajar lebih efektif. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau matematika serta sains akan jadi lebih mudah dan tentunya menyenangkan. Dengan teknologi ini, belajar nggak cuma jadi lebih mudah, tapi juga lebih menyenangkan. Pilih AI yang sesuai dengan kebutuhanmu, dan jangan lupa tetap konsisten belajar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Bye!